Bagaimana logikanya? Mama Sarah masih saja menyangkal bukti rekaman Catherine dan polisi menerima pernyataan Mama yang terus mengklaim dirinya pelaku pembunuhan Roy. Padahal bagaimana mungkin seseorang bisa berada di dua tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan? Cari siapa? Bisa ketemu sama Elsa? Oh, Elsa. Elsa lagi pergi sama temennya. Kamu siapa? Kok saya nggak pernah melihat kamu ya? Aku temennya Elsa, Tante. Temennya Elsa di mana? Saya kenal sama semua teman-temannya Elsa soalnya. Ya udah gini aja Tante, nanti aku balik ke sini lagi aja kalau Elsanya udah pulang. Bu Sarah, rekaman ini adalah rekaman di hari dan jam yang sama pada saat pembunuhan itu terjadi. Jadi mustahil kan kalau ibu yang melakukan pembunuhan, karena ibu saat itu tidak ada di TKP. Pertanyaan saya sekarang buat ibu, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Ibu sekarang sudah mengakui kan kalau ibu bukan pelakunya? Astaga, ternyata ada rekaman pas aku di rumah hari itu. Gimana ini? Iya, tapi saya pelakunya, Pak. Pelakunya itu saya. Saya yang sudah membunuh Roy. Wah, bagaimana dengan bukti rekaman ini, Bu? Di situ, Bu Sarah bilang, kalau Ibu Elsa tidak berada di rumah, tapi justru Bu Sarah yang berada di rumah saat kejadian. Temannya Elsa memang datang ke rumah, Pak. Tapi Elsa nggak mau menemui orang-orang. Jadi makanya saya bohong. Saya bilang kalau Elsa nggak ada di rumah. Setelah dia pergi, saya langsung buru-buru ke rumah Nino. Dan saya yang melakukan pembunuhan itu. Ma, tolong, udah Mas, stop. Ma, tolong jujur, Ma, aku mohon sama kamu, tolong jujur, Ma. Ini demi kebaikan kamu, demi kebaikan Elsa, demi kebaikan kita semua, tolong, Ma, aku minta, please, Ma, tolong jujur, Ma. Ma, tolong kerjasamanya dong, Ma. Ini untuk kebaikan kita semua kok. Mama gak kasihan sama aku. Mama gak kasihan sama Papa. Papa juga gak kasihan sama Elsa. Elsa akan terus siksa, Ma. Mau sampai kapan Mama kayak gini terus? Mau sampai kapan Mama ada di sini? Sementara Mama Sarah menjalani penyidikan, Aldebaran yang penasaran bertanya kepada Catherine bagaimana rekaman suara Mama Sarah bisa diberikan pada Nino. Catherine, kamu kenapa bisa kasih bukti itu ke dia? Kalian kenal di mana? Kayaknya nggak penting soal itu. Yang terpenting buktinya udah sampai ke tangan polisi. Saya bicara dengan Catherine, bukan dengan Anda. Jadi waktu itu aku sama Kak Angga sempat ngobrol-ngobrol di kafe. Terus pulang dari kafe kita pisah, aku naik taksi, ada trouble sama taksinya. Sampai akhirnya aku harus turun pinggir jalan. Ya udah pas lagi nungguin taksinya, tiba-tiba mobil Nino datang. Dia turun, terus dia bilang sama aku kalau dia dengar semuanya yang tadi aku omongin sama Kak Angga. Masalah pembunuhan Roy, Bu Sarah, sampai seberapa yakinnya aku kalau Bu Sarah itu bukan pelaku sebenarnya. Terus ya udah, Nino minta ceritain semuanya. Terus? Ya awalnya aku males lah, ngapain ceritain sama orang gak kenal. Cuman Nino ngasih kartu nama ke aku. Ya setelah aku pikir-pikir, kayaknya nggak adil deh buat Bu Sarah. Kalau memang bukan dia pelakunya, kenapa harus dia menerima ganjaran semua ini?
Jadi desisi terbaik ya hubungi Nino agar polisi bisa menangkap pelaku sebenarnya. Iya. Angga sempat cerita soal ini ke saya. Tapi ceritanya belum selesai, Mam. Iya, emang aku belum cerita lengkap juga sama Kak Angga. Mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan Roy menjadi tujuan Al demi keadilan bagi Andin istrinya dan ketenangan bagi almarhum Roy adiknya. Sementara Nino mengedepankan egonya demi mengungkap status Reina. Dan demi mengungkap kebenaran pelaku pembunuhan Roy, polisi akhirnya menuju Taman Seruni, TKP Elsa mengubur kantong plastik hitam seperti kesaksian Miss Olive. Kita kali di sini, Pak. Siap. Ya Allah, sudah sejauh ini kami semua berusaha untuk mengungkap kebenaran. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang setimpal. Dan semoga barang bukti itu memang ada di sana. Stop, Pak. Sepertinya kita menemukan sesuatu, Pak. Syukurlah barang itu masih ada di situ. Saya nggak jadi memberikan keterangan yang salah. Sementara ini barang bukti yang kami temukan. Itu kan? Itu bajunya Elsa. Kamu yakin itu benar bajunya Elsa? Iya, itu bajunya Elsa itu. Kamu yakin, Andi? Ini bajunya Elsa? Iya. Apa ada bukti yang menguatkan bahwasannya baju ini adalah milik Elsa? Sebentar. Saya ada foto. Ini foto 4 tahun yang lalu. Dia memakai baju yang sama seperti baju itu. Dan saya ingat sekali baju itu juga dipasangkan di bukti. Barang ini saya bawa untuk kami simpan sebagai barang bukti. Dan kami langsung akan memindahkan Bu Elsa dari tahanan rumah menjadi tahanan polsek. Aku bersyukur deh, Mas. Akhirnya kita bisa ngeliat bukti itu, Mas. Akhirnya ada kebenaran juga. Yang namanya kerja keras, itu tidak akan mengkhianati hasil. Bukti baru ditemukan, status Elsa pun meningkat dari tahanan rumah menjadi tersangka dan polisi bergegas akan menahan Elsa. Kok ada suara rame-rame di depan? Apa jangan-jangan polisi? Itu kan benar. Polisi datang. Ada apa lagi ini? Pak, kita ke dalam. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka masuk. Apa jangan-jangan mereka mau bawa gue pergi ya? Gue harus cari tahu. Maaf ya, bapak-bapak ini ada keperluan apa lagi datang ke sini? Kami ke sini untuk menangkap Bu Elsa dan menahannya di kantor polisi karena statusnya sekarang naik menjadi tersangka. Jadi sekarang Bu Elsa harus ikut kami ke kantor polisi. Bener ternyata. Mereka mau nangkep gue. Dan gue dijadiin tersangka. Kamu apa? Bu Elsa, boleh tolong keluar. Ibu harus ikut kami ke kantor. Mengamankan Elsa untuk dijebloskan ke penjara tak semulus mengamankan Andin saat dituding menjadi pelaku pembunuhan Roy 4 tahun lalu.
Padahal kala itu penangkapan statusnya sama-sama menjadi tersangka. Seolah punya banyak kesempatan, Elsa masih punya waktu mengelak meski panik saat akan ditangkap. Padahal bukti-bukti sudah mengarah padanya. Berbanding terbalik dengan Andin yang langsung ditangkap tanpa diberi kesempatan menjelaskan dan dijebloskan ke penjara, sementara bukti-bukti dipaparkan kemudian saat di persidangan. Lantas, akankah keadilan bisa ditegakkan?